Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang kucintai karena Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Karena kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, diwajibkan atas kita untuk selalu menuntut ilmu, belajar. Nah, yang kita cari bagaimana ilmu yang kita perjuangkan, ilmu yang kita bersungguh-sungguh dalamnya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata, keutamaan berjalan untuk menuntut ilmu, dan seseorang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu, maka dia harus ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama kita menyuruh kita untuk selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Salah satunya yaitu menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dia ikhlas karena Allah. Dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak Al-Quran dan hadis Nabi kita SAW yang memerintahkan kita untuk ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Saudaraku yang kucintai karena Allah, menuntut ilmu syar'i adalah sebuah kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajib ikhlas dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap amalan akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Maka saudaraku yang kucintai karena Allah, menuntut ilmu bukan karena Allah, maka termasuk perbuatan syirik. Maka kita akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya nanti. Karena itu orang-orang yang menuntut ilmu bukan dia lakukan karena Allah, maka nanti dia akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka, dan dia pertama kali dicampakkan oleh Allah. 3 golongan manusia yang nanti akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Golongan pertama adalah orang yang mujahid, orang yang berjuang dengan Allah, orang yang menegakkan agama Allah. Ketika ditanya oleh Allah, wahai fulan, apa yang kau lakukan di dunia? Wahai Allah, saya berjuang dengan engkau, saya tegakkan agama engkau sehingga saya mati syahid. Ketika itu Allah berkata, Allah yang mengetahui segala isi hati manusia. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta engkau. Engkau melakukan semua itu bukan karena aku. Engkau melakukan semua itu karena engkau ingin dipanggil oleh orang pahlawan, dan gelar itu sudah kamu dapatkan dalam keadaan terjelungkup, diseret oleh Allah, dilemparkan ke dalam neraka. Golongan kedua adalah orang yang beribadah, seorang penuntut ilmu yang berusaha mengamalkan ilmunya. Ketika ditanya oleh Allah, wahai fulan, apa yang kau lakukan di dunia? Wahai Allah, saya beribadah, saya menuntut ilmu, saya mengamalkan ilmu, saya membaca Al-Quran, saya mengamalkan Al-Quran. Tetapi ketika itu Allah yang mengetahui segala isi hati. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta engkau. Engkau melakukan semua itu bukan karena aku. Engkau melakukan semua itu karena engkau ingin dipanggil oleh orang ahli ibadah, dan gelar itu sudah kamu dapatkan dalam keadaan terjelungkup, diseret oleh Allah, dilemparkan ke dalam neraka. Golongan ketiga adalah orang yang dermawan, orang yang banyak harta, banyak kekayaan. Tanya oleh Allah, wahai fulan, apa yang kau lakukan di dunia? Wahai Allah, saya banyak harta, rezeki yang engkau berikan kepada hamba saya sedekahkan, saya infakkan. Tapi ketika itu Allah yang mengetahui segala isi hati. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta engkau. Engkau melakukan semua itu bukan karena aku.
engkau melakukan semua itu karena engkau ingin dipanggil oleh orang dermawan, orang kaya. Dan gelar itu sudah kamu dapatkan. Ternyata dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Lihat saudaraku yang kucintai karena Allah. 3 golongan ini bukan kurang ilmunya, bukan kurang ibadahnya, bukan kurang rezekinya, kekayaannya. Tapi satu yang ada dalam dirinya. Dia melakukan semua itu bukan karena Allah. Dia tidak mengharapkan wajah Allah. Dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebanyak apapun ibadah, ketaatan yang dia lakukan, dia tidak mengharapkan keridhaan Allah, maka tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berjuang dalam menuntut ilmu, memperbaiki diri kita, menghilangkan kebodohan dalam diri kita, maka lakukanlah semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi keberkahan dalam kehidupan kita, bermanfaat di dunia sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan saudaraku yang kucintai karena Allah, yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih.